Halo semuanya, hai guys. Oke. Eh, general reading ya. Ini general reading ya, pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja, kali ini temanya tentang apa yang mau disampaikan, yang mau dikatakan oleh penjagamu ya saat ini. Apa yang mau dibilang leluhur, apa yang mau disampaikan malaikat untuk kamu saat ini ya. Oke. Tada. Wah. Jadi yang mau dibilang, yang mau disampaikan ya, kehidupan percintaanmu ini akan membaik ke depannya. Ada hubungan percintaan ke depannya yang akan lebih baik ya. Mungkin bisa aja seseorang akan bersikap lebih baik, seseorang akan memperbaiki hubungan sama kamu. Ini bisa terjadi di bulan ini ya. Jadi di bulan ini ya nanti ada aja suka dengan kamu, nanti ada aja tertarik sama kamu, atau nanti ada aja ya yang mencintai kamu. Atau sekarang sebenarnya ada diam-diam sudah punya perasaan gitu, atau ya masih ada perasaan untuk kamu ya. Bisa ada yang mencintaimu, ada yang masih sayang sama kamu. Dan mungkin diantara mereka ada ya mau perbaiki hubungan, mau perbaiki relasi dengan kamu gitu. Terus yang mau disampaikan, kamu harus jujur dengan dirimu sendiri ya, tentang perasaanmu gitu. Ya kalau kita ya nggak bisa terbuka sama orang, kita sulit membuka diri ke orang-orang, atau kita sulit jujur ya ke orang tentang perasaan gitu. Ya udah jujurnya sama diri sendiri lah, jujur sama dirimu sendiri. Misalnya kayak, ya aku sekarang sedih, ya udah sedih gitu. Atau sekarang aku tuh senang, ya udah senang gitu. Jadi kayak jujurlah sama dirimu sendiri ya. Kalau kamu rasa pengen bersedih ya bersedih, pengen nangis ya nangis, pengen tertawa hahaha tertawalah. Kayak gitu. Ya kalau kamu rasa dunia ini lucu ya, atau drama-drama orang-orang itu lucu bingit ya ketawain aja hahaha gitu. Ya kalau kamu rasa memang lucu, mau tertawa, mau bahagia, ya silakan gitu. Ya terutama jujurnya ke diri sendiri tentang perasaan kita sendiri ya. Kalau sedih-sedih, kalau senang ya senang, kan gitu loh maksudnya. Terus aku ngerasa ya, ini ada loh sangat suka sama kamu. Entah dia diam-diam sayang sama kamu, ada yang diam-diam mencintaimu, ada diam-diam kangen sama kamu. Cuma kayak apa ya, ini ada sosok yang kayak ngerasa aku belum
aku belum bisa bersikap dewasa gitu. Ya dewasa kan nggak harus umur ya, dewasa itu nggak ditentukan usia juga gitu. Ya usianya bisa aja udah berapa gitu, umurnya udah berapa ya, tapi kayak anak kecil ya gitu. Jadi ada seseorang yang ngerasa aku belum dewasa mencintaimu, aku belum bijaksana memperjuangkan kamu, atau apa ya, aku belum bisa sesuai harapanmu, aku belum bisa sesuai ekspektasimu gitu ya, seperti itulah. Jadi mungkin ada seorang dia menyayangimu tapi dia sulit perjuangkanmu, entah dia belum dewasa soal cinta, dia belum bijaksana soal cinta, atau dia masih membayar karma di sana. Kan ada juga sih orang-orang kayak dia tuh masih harus bayar karma, masih harus belajar gitu. Kan karma itu tentang pembelajaran juga. Jadi kayak ya dia masih belajar gitu. Belajar memahami tentang cinta, terus bagaimana menyikapinya, supaya dia tahu ke depannya dia harus apa ke kamu, ya kan? Ini apa nih? Oke, kita lanjut ya. Terus ada pesan dari leluhur, dari malaikat ya. Sebenarnya kamu itu selalu dilindungi, kamu selalu dijaga. Jadi nggak usah khawatir dengan jalan yang kamu tempuh, terutama tentang jalan hidupmu ya. Kalau kamu rasa gimana ya, perjalanan spiritual ini membuat aku menjadi aneh atau apa ya, aku aneh nggak sih di mata dia, di mata mereka ya. Misalnya kayak gimana ya, aku jalani perjalanan spiritual, pasti ada dong keanehan-keanehan. Kayak misalnya ya aku diam-diam mendengar intuisi, aku diam-diam mendengar gitu firasat, karena di situ petunjuk Tuhan, di situ petunjuk semesta gitu kan. Ya memang kayak kelihatan gimana gitu ya. Bahkan ya yang ngerasa nggak sih, orang-orang bisa aja menganggap kita aneh, orang-orang bisa aja menganggap kamu aneh. Tapi ya udah, itu kan persepsi orang, itu pandangan dia, mereka. Yang tahu hidupmu kan kamu ya. Yang tahu kamu bahagia kan dirimu gitu. Yang tahu kamu tenang atau tidak ya kamu lah gitu. Jadi kalau kamu rasa aku bahagia aja sih di perjalanan spiritual ini, bahkan jiwaku tenang, jiwaku damai gitu ya. Ya udah, kalau kamu rasa jiwamu tenang, damai, kamu bahagia, ya lanjutlah. Lanjutkan perjalanan spiritualmu. Jadi kayak ya kamu tuh kuat loh. Kamu akan diberikan kekuatan, diberikan perlindungan juga dari leluhur, dari malaikat. Begitu ya. Oke. Terus ini disampaikan leluhur malaikat ya. Hargai setiap petunjuk ya yang kamu dapatkan melalui intuisimu, kata hatimu ya. Jadi kalau kamu rasa ini ada petunjuk nih yang saya dengar, ya hargailah ya kan. Atau kamu dengar sesuatu, kamu dengar apa gitu ya di intuisimu, ya hargai itu penting loh. Itu kayak petunjuk untuk hidupmu ke depannya. Misalnya ada petunjuk ya tentang seseorang, ya supaya kamu tahu aja gitu ke depannya harus apa. Misalnya di intuisimu bilang ya, kata hatimu bilang, ada seseorang yang sebenarnya sayang gitu ya, ada seseorang cinta sama kamu, tapi ya
ya dia belum berjuang lah, belum sesuai harapan, ya karena banyak masalahnya, banyak isunya, banyak egonya atau keadaannya atau gimana ya. Itu kamu bisa dengar di intuisimu kan. Kamu bisa merasakannya. Jadi kalau orang seperti itu ribetnya, ya kamu lah gimana? Kamu harus ambil keputusan, ambil tindakan ke depannya. Misalnya kamu rasa, orangnya pasti bakalan gitu-gitu aja. Orangnya pasti sulit berubah. Orangnya pasti ya ribet terus lah gitu. Ya udah berarti lepaskan lah ya. Tapi kalau intuisimu bilang kamu bertahan ya sedikit lagi. Bertahan ya untuk koneksi ini ya. Kalau kamu rasa kayak gitu ya bertahan gitu. Jadi ya dengarkan kata hatimu ya. Oke, terus ini dikatakan memang kamu ini sebenarnya dicintai ya. Kamu itu dicintai, kamu disayangi. Kamu disayangi Tuhan, disayangi semesta, disayangi para penjaga. Dan ada juga orang yang punya perasaan spesial ya sama kamu. Entah kamu sadari atau enggak ya. Mungkin kamu ngerasa, aku apalah, aku siapalah ya kan gitu. aku apalah gitu. Tapi kamu itu luar biasa loh di mata seseorang. Ini ada seseorang sejak dulu sampai detik ini dia masih mencintaimu. Cie. Iya loh, ini ada bingit ya, ada banget. Ada seorang dari kemarin sampai detik ini ya, dia masih sayang sama kamu. Bahkan ya mungkin kamu yang baik atau kamu terbaik ya buat dia di mata dia gitu. Cuma dia sadari dia belum bisa membahagiakan kamu. Dia sadari kayak ya mungkin dia belum sebaik dirimu. Ini ada orang yang ngerasa belum selevel ya sama kamu. Kayak ibarat kamu itu udah dewasa loh secara emosional, kamu sudah bijaksana. Ya aku boro-boro gitu ya bahagiakan kamu gitu. Boro-boro beresin urusan sama kamu. Aku aja belum beres dengan diriku sendiri ya. Aku belum beres dengan diriku, dengan isu aku gitu ya. Seperti itu. Wah. Lanjut ya. Kamu harus percaya diri ya. Kamu harus percaya diri. Kalau nggak ada orang bisa dipercaya, ya percayalah sama dirimu sendiri, ya kan? Mungkin dalam waktu dekat banyak isu-isu tentang trust issue, tidak mudah percaya sama manusia. Tidak gampang percaya ya sama dia, sama mereka. Ya it's okay. Mungkin kamu pernah kecewa ya. Jadi kayak ya ngapain berharap ya supaya nggak kecewa lagi gitu. Cuma di sini dibilang kalau nggak ada lagi bisa diharapkan, nggak ada lagi bisa dipercaya. Ya percaya sama dirimu sendiri ya. Percaya juga sama ilahi, sama Tuhan begitu ya. Terkait dengan ini juga ya, aku rasanya ya tentang masa depanmu ya. Ingat loh, mungkin orang-orang, mungkin manusia nggak ada menjamin kamu ya, tapi Tuhan dan semesta menjamin hidupmu ya. Mungkin kamu rasa ya aku mau berharap sama siapa lah ya, tapi berharaplah kepada yang maha kuasa, berharap pada semesta. Aku ngerasa ya ini buat kalian yang benar-benar tulus ya, sabar, menjalani perjalanan spiritual ya. Ini kamu diberkati, kamu diberkahi ya. Jadi soal masa depan nggak perlu dikhawatirkan ya. Yang Maha Kuasa itu menjamin masa depanmu. Apalagi kita ya, kita tuh di perjalanan spiritual kita membantu bayar karma juga kan. Jadi kan ada
hal-hal rumit, lika-liku perjalanan spiritual, di dalam itu membayar karma juga gitu. Kita bayar karma keluarga, kita bayar karma leluhur, kita bayar karma kakek nenek moyang, karma orang tua atau apa. Kita bantu bayar karma ya. Dan ada kok hadiahnya, ada giftnya, ada kado dari Tuhan, dari semesta untuk kamu nantinya. Ya mungkin lebih kayak masa depanmu ya. Masa depanmu akan baik-baik aja. Masa depanmu dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Gitu. Oke? Bagus banget ini ya. Terus di sini dikatakan, jangan hiraukan drama-drama di sekitarmu ya. Jangan hiraukan hal-hal manipulatif, hal-hal nggak jelas di sekitarmu ya. Ya namanya juga kita masih hidup di dunia yang fana ini ya. Kita masih hidup di dunia yang masih adalah drama-drama dari keluarga, dari teman, bahkan saudara sendiri gitu. Atau dia mereka ya. Cuma di sini dibilang jangan terkecoh ya. Nggak usah dihiraukan hal-hal yang toksik gitu ya, atau kamu harus fokus ya, fokus sama tujuanmu apa sekarang? Cari duit. Tujuanmu apa sekarang, say ya, bro, bray ya. Tujuan kita mungkin ke masa depan atau membangun hidup ya, fokuslah ke sana ya. Jangan terpancing gitu, nggak usah dibaperin ya soal drama, nggak usah dipikirin banget sih soal dramanya dia mereka, karena itu buang-buang energimu aja gitu, buang-buang waktumu aja ya. Capek loh. Udah capek cari duit, capek bertahan hidup ya kan, capek membangun hidup, jadi apa masih ada waktu untuk drama? Apa masih ada waktu untuk ya hal-hal yang toksik gitu kan? Males aja ya. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini dibilang tentang sabar. Ya, kayaknya beberapa hari ke depan banyak-banyak sabar. Atau memang diuji soal kesabaran. Tuh. Mungkin beberapa hari ke depan ada aja tingkah-tingkahnya dia, tingkah-tingkahnya mereka ke kamu. Entah itu keluargamu lah, temanmu lah, atau dia gitu. Jadi kayak ada nanti yang bertingkah lagi. Jadi kamu harus sabar lagi. Ya. Karena ya mau ngapain lagi coba? Ya, mau marah, buang-buang energi aja. Mau ladeni drama, wah, habis waktumu say ya. Mau ladeni drama, habis energimu, habis waktumu. Mending sabar. Lus dada, sabar ya. Mbok ya sabar. Jadi ya begitu. Meskipun nggak mudah ya. Dikira gampang apa sabar lagi. Tapi ya itu pesannya. Oke. Karena gimana ya, ini demi kesehatan mental juga, demi kestabilan energimu, kestabilan emosionalmu. Ya. Jadi nanti entah siapapun bertingkah, entah siapapun nanti ya bertingkah kayak gimana, ya kamu mending biasa aja gitu. Wajar kok kalau emosional, tapi kayak udahlah sabarlah. Atau kamu perhatikan, itu orang pantas nggak dapat respon dari kamu? Itu orang pantas nggak dapat attention ya, atau perhatian dari kamu? Pantas nggak sih kamu ladeni orang itu? Pantas nggak kamu respon orang kayak gitu? Wah,
capek saya gitu. Gitu guys ya. Jadi dalam waktu dekat banyak-banyak mempelajari, banyak-banyak teliti ya. Gitu sih. Ini ada dikatakan tentang ketelitian. Kamu harus teliti ya. Begitu juga mungkin mengelola hidup ya. Mengelola keuangan itu juga harus teliti, ya kan? Nah, seperti itu. Apalagi dalam waktu dekat ada isu-isu finansial, ada isu-isu keuangan. Jadi teliti juga ya soal keuangan. Ini ada dikatakan gitu. Kalaupun ada rezekimu, ya. Kalaupun bentar lagi, ada saja rezeki lagi, ya. Ada nanti rezeki lagi, ya berarti teliti lagi. Teliti mengelola keuangan lagi. Karena ya gimana ya? Kedepannya nggak ada yang pasti gitu ya, nggak ada yang pasti termasuk soal rezeki di hidup ini kan ya, banyak yang tidak menentu terutama tentang keuangan begitu. Jadi ya kamu harus teliti, harus hati-hati menggunakan keuangan ya. Kita nggak tahu ya, keuangan itu bisa naik bisa turun, bisa naik bisa turun ya kan begitu. Oke. Terus aku ngerasa dalam waktu dekat ya, sebenarnya ada yang mempelajari kamu. Wah, entah kamu sadar atau enggak gitu ya. Kamu sadarkah ada yang mempelajari kamu ini ya? Mungkin karena apa ya? Karena kamu bersikap aneh. Beberapa kalian ada diam 1000 bahasa ya. Di antara kita ada yang diam 1000 bahasa, ada yang sedikit bicara, ada kita yang pasif ya. Jadi ada mempelajari kita, ada mempelajari kamu sebenarnya. Misalnya kamu tuh diam kenapa ya? Kamu sedikit bicara itu kenapa? Jadi ke-trigger gitu ya. Jadi kesetrum gitu. Ih, kamu tiba-tiba dikit banget bicara. Atau kamu tuh kemana say gitu. Wah, ada pelajari kamu ya. Kayak seberharga itu loh kamu ya. Atau kamu memang berkesan. Kamu membekas ya di hati seseorang ini. Atau kamu itu berkesan sebenarnya untuk temanmu, untuk keluargamu, tapi ya begini, udah jaga jarak baru terasa, udah diam baru terasa kehilangan kamu, ya kan? Gitulah ya. Mungkin ada yang mempelajari, ya juga ya. Kamu diam karena saya banyak salah gitu. Kamu tak mampu lagi untuk marah. Kamu tidak mampu lagi berkata-kata bahwa kamu kecewa. Atau kamu sudah capek ya. Jadi nggak mau lagi ngomong. Oke. Di sini dikatakan kamu harus terbuka untuk perjalanan spiritualmu. Karena ada sih sebenarnya bentar lagi jalan ya untuk membuka lagi spiritualitasmu. Artinya ini kayaknya ada ya kalian banyak tertarik ya dengan spiritualitas. Ada di antara kita ini dalam waktu dekat ya lumayan banyak tertarik ya dengan hal-hal spiritual begini. Jadi kayak ya udah ikuti cahaya itu ya, yang kamu rasa aku ada nih panggilan jiwa ya. Sepertinya dipanggil oleh semesta, dipanggil untuk untuk spiritualitas gitu. Ya udah lakukan aja ya.
Misalnya banyak mempelajari diri sendiri, banyak mempelajari hal-hal di alam semesta ini, atau mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa, ya. Belajar memahami manusia, belajar memahami semesta gitu. Ya udah, itu kan bagian perjalanan spiritual juga, bagian untuk perkembangan spiritual, ya. Nah, terus aku ngerasa ada sih di antara kalian, kalau memang serius ya mengikuti cahaya, serius di dalam perjalanan spiritual, ya udah, kamulah nanti jadi cahaya, ya. Kamulah nanti yang akan bersinar, gitu. Misalnya apa ya? Ya bayangin, kamu ikuti cahaya, atau kamu begini, dapat pencerahan, ya kamu dapat cahaya, ya kamu bercahayalah. Kamu cerah gitu, entah kamu sadari ya atau enggak. Mendapatkan pencerahan membuat hidupmu cerah, membuat auramu cerah, ya. Sama kayak mengikuti cahaya, akhirnya kamulah yang bercahaya. Tuh. Jadi sebenarnya kedepannya auramu akan semakin bagus ya. Kedepannya auramu, vibrasimu, energimu akan semakin positif. Jadi ya udah, makin bagus sih aku rasanya. Ya kalau kamu punya energi positif gitu ya, berarti yang negatif-negatif itu akan dijauhkan. Karena nggak sinkron ya, nggak nyambung gitu. Jadi ya nggak usah heran, kenapa ya ada nih mereka-mereka kayak ngejauh gitu. Kenapa ya? Aku seperti dijauhkan dari dia, dari mereka. Aku dijauhkan nih dari teman, dari siapa gitu ya. Ya udah, itu karena nggak sefrekuensi sama kamu, ya. Apalagi kalau orang yang negatif, toxic gitu. Gimana mau sefrekuensi ya? Sedangkan kamu udah positif ya, kamu udah positive vibes, udah positif energi gitu. Jadi jangan maksain sesuatu ya, yang di luar kendalimu, di luar kontrol ya. Apalagi kita nggak bisa mengubah seseorang. Kalau orang yang nggak niat berubah gimana? Kalau orang yang belum niat berubah lebih baik, ya udah biarkan mereka dengan urusannya, dengan perubahannya. Kalau mereka mau berubah ya bagus. Kalau mereka belum mau berubah, ya itu urusan mereka ya. Kamu urus dirimu lah ya. Capek juga sih ngurusin orang kan. Gitu. Oke. Terus kita lihat lagi ya. Ini kan ada lagi dibilang tentang kesabaran. Kenapa ini ya? Di bulan ini banyak-banyak sabar ya. Mungkin ada beberapa hal keinginanmu ya pelan-pelan baru terwujud ya. Misalnya banyak nih keinginanmu ya, satu-satu dulu diwujudkan oleh Tuhan, oleh semesta. Satu-satu dulu menjadi kenyataan. Jadi ya sabar-sabarlah gitu ya. Terus aku ngerasa kamu harus pintar-pintar menimbang-nimbang ya. Pintar-pintar lah kayak mentelaah sesuatu atau seseorang. Pintar-pintar menimbang-nimbang ya. Aku tuh harus apa ya? Aku harus bagaimana ke depannya? Ya aku rasa harus seimbang lah. Dengarkan kata hatimu, hati nuranimu ya. Analisa juga dengan pikiranmu, dengan logika. Ibarat kata ya logika sama perasaan ya kalau bisa seimbang ya. Kenapa kayak gitu? Supaya ya jangan terlalu baperan lah ya. Supaya jangan terlalu baperan, bawa perasaan. Kalau itu pakai perasaan banget ya. Dan supaya jangan terlalu keras kalau terlalu pakai logika gitu ya.
Ya kan kita kalau terlalu berlogika itu terlalu keras sebenarnya. Kalau terlalu pakai perasaan ya terlalu baperan. Jadi kayak seimbang lah. Seimbang gitu menghadapi seseorang. Aku hadapi dia, aku hadapi temanku, keluargaku ini gimana ya? Pakai logika atau perasaan? Ya, ya seimbang lah. Ya pakai logikamu, pakai juga perasaanmu. Artinya kamu ya boleh tegas tapi tetap baik ya gitu, atau boleh baik tapi tetap harus tegas ya. Oke. Nah, dalam waktu dekat diuji juga soal emosional ya. Ya, emosionalmu diuji. Ada sih hal-hal sebentar lagi men-trigger kamu ya. Contohnya apa ya? Aku teringat lagi akan masa lalu gitu. Ya itu nggak apa-apa, wajar. Kita kan punya memori ya. Kita punya kenangan. Cie. Iya, kan manusia punya otak, punya memori gitu. Jadi teringat lagi akan hal sudah berlalu ya, wajar gitu. Misalnya aku masih ingat ini ya. Aku pernah loh disakiti. Aku pernah ngerasain sakit banget ya perlakuan seseorang ini. Aku pernah loh kayak sangat dikecewakan ya oleh tingkah dia, tingkah mereka. Bisa loh teringat kayak gitu lagi. Bisa teringat hal-hal gitu lagi. Dan itu men-trigger, menyetrum energi kita. Jadi kayak, aduh, kok aku jadi ada rasa benci lagi. Ada rasa sakit hati lagi ya. Tuh, diuji emosionalmu ya. Ya harus gimana? Ya bijak-bijak lah. Namanya juga hidup. Hidup adalah pembelajaran. Hidup itu terus belajar. Sama kayak healing. Healing itu nggak cukup sekali. Healing lagi. Atau apa ya? Ya kan healing nggak cukup sekali. Ya perlu healing lagi, penyembuhan lagi gitu. Sama kayak move on ya. Move on itu perjalanannya jatuh bangun kak ya. Perjalanan move on untuk memaafkan, untuk ikhlas itu jatuh bangun. Ya seperti itulah ya. Jadi ya udah, itu normal, itu wajar-wajar aja. Sama kayak teringat lagi tentang rasa sakit hati, teringat lagi tentang rasa benci ya. Ujung-ujungnya gimana? Ya belajarlah mengampuni lagi, belajar memaafkan lagi, dan belajar ikhlas lagi ya. Seperti itu ya. Kamu bisa kok ya. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.